Saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 36, pelukan hangat. Lisa bertindak seolah-olah tidak mendengarkan apa yang diucapkan Bu Sandra. Ia bahkan makin mendekati wanita parubaya itu sambil tersenyum. Bu Sandra sangat tahu seperti apa sifat keras kepala Lisa. Kenapa Mami mengusir calon mantu yang akan melahirkan penerus untuk keluarga ini? Lisa dengan bangga melontarkan pertanyaan itu. Kau pikir saya percaya kalau anak yang kau kandung itu darah daging Bayu? Enggak sama sekali. Saya sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau mampu melakukan banyak hal demi harta, termasuk mempengaruhi Bayu untuk membenci orang tuanya. Aduh, calon mertuaku pintar banget. Tahu semua tentang calon menantunya. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Lisa bertepuk tangan dengan suara pelan sambil berjalan mengelilingi Bu Sandra. Berapa uang yang kau butuhkan? Tinggal sebutkan. Yang penting kau pergi dari kehidupan anak saya. Bu Sandra makin kesal melihat tingkah Lisa. Gimana dong Mami? Mas Bayu sangat yakin kalau anak ini darah dagingnya. Mami juga harus yakin kalau ini cucu kandung Mami. Kenapa kamu memasuki kehidupan keluarga saya? Bu Sandra tidak tahan lagi untuk tetap bersabar. Mami lupa siapa yang membawaku ke rumah ini? Bukannya Mami yang memintaku menjauhkan Mas Bayu dari Tiara hingga mereka berpisah? Lisa kembali mengingatkan tentang apa yang ia lakukan bersama Bu Sandra beberapa tahun yang lalu. Itu kesalahan terbesar saya. Saya menyesal memisahkan Bayu dari Tiara karena wanita yang pantas menjadi menantu di rumah ini hanya Tiara. Sangat hebat. Dulu dicampakkan, tapi sekarang disanjung. Pergi dari sini. Saya muak mendengar ocehanmu. Atau saya panggilkan satpam untuk mengusirmu. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Tapi tunggu saja apa yang akan aku lakukan. Mas Bayu akan semakin membenci orang tuanya. Lisa menatap Bu Sandra dengan tajam. Akhirnya, Lisa meninggalkan rumah orang tua Bayu dengan rasa penasaran. Ia tidak mengerti apa maksud ucapan Bu Sandra saat ditelepon tadi tentang rencana. Lisa ingin mencari tahu apa yang Bu Sandra pikirkan dan ia tidak tahu. Bayu kini bahagia karena telah mengetahui apa yang diyakini selama ini tentang Aditya. Matanya berkaca-kaca karena memiliki anak kandung bersama Tiara, wanita yang sudah ia campakkan demi Lisa. Bayu ingin sekali memeluk sang buah hati yang sudah sangat lama ia dambakan. Setelah pulang kantor nanti, ia akan ke rumah orang tua Tiara untuk menemui Aditya. Bayu tersenyum bahagia membayangkan pertemuan itu. Nada panggilan masuk tiba-tiba terdengar dari ponsel Bayu. Ia pun meraih benda tersebut dari saku kemejanya. Terdapat nama Lisa di layar. Bayu tetap akan bersikap seperti biasa kepada wanita itu sebelum waktu yang telah ia pikirkan. Iya sayang, ada apa? Bayu menerima telepon Lisa dengan nada lembut. Aku lagi kesel nih mas. Tadi aku ke rumah orang tuamu. Niatku ingin bertemu Mami dan mendekatkan diri. Tapi kamu tahu apa yang kuterima? Lisa mulai menciptakan sebuah cerita yang ingin mempengaruhi Bayu. Apa sayang? Mami mengusirku. Kalau aku gak pergi, ia akan memanggil satpam. Mami bersikap kasar padaku mas. Ia mendorongku. Untung anak kita baik-baik saja. Lisa berbicara dengan nada sedih. Mami melakukan itu padamu? Iya mas. Nanti aku ke rumah orang tuaku dan menanyakan langsung ke Mami. Menanyakan? Jadi kamu gak percaya padaku mas? Kamu salah paham sayang. Aku percaya padamu. Bayu berusaha meyakinkan Lisa. Terima kasih mas. Lisa sangat bahagia karena menganggap Bayu sangat percaya kepadanya. Bayu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lisa kepadanya. Satu hal yang ada dalam pikirannya saat ini ingin segera bertemu Aditya, anak kandung yang akan menjadi penerus keluarganya. Setelah selesai berbicara dengan Lisa, Bayu pun mengakhiri pembicaraan lalu mematikan telepon. Lisa sangat bahagia karena merasa telah menguasai Bayu saat ini.
ia makin yakin akan mendapatkan apa yang diinginkan dari keluarga laki-laki tersebut. "Untuk apa kamu kesini, Mas? Bukannya kamu udah lupa dengan anak dan istrimu? Semalaman kamu gak pulang dan gak bisa dihubungi." Tiara sangat kesal kepada Arya. Setelah beberapa hari pulang dari rumah Haris dan Tika, Arya langsung memesan tiket lalu mengemasi barang-barang yang dibutuhkan. Ia langsung terbang menemui istri dan anaknya. Arya ingin menjelaskan semuanya kepada Tiara. "Kamu mau kemana bawa tas besar ya?" tanya Bu Widi tadi kepada putranya. "Aku mau jemput Tiara dan anak-anak, Mi." "Harus bawa tas? Bukankah mereka di rumah Haris?" Bu Widi heran. "Enggak, Mi, mereka ke rumah mertuaku." "Apa? Kenapa Tiara seperti ini? Ada apa sebenarnya ya?" Bu Widi sangat terkejut. "Nanti aku ceritakan semuanya, Mi. Sekarang aku harus pergi." Bu Widi tidak tahu kalau Tiara menerima pesan masuk di ponselnya dan terdapat foto Bayu menggendong Bella. Oleh karena itu, wanita parubaya tersebut sangat heran kenapa Tiara tidak memberitahukan kepergiannya ke rumah orang tuanya. Kini, Arya sudah berada di rumah orang tua Tiara dan ia disambut dengan perasaan kesal oleh istrinya sendiri. Tiara masih tidak habis pikir kenapa suami yang ia cintai tega melakukan sesuatu yang tidak pantas menurutnya. "Kenapa kamu gak kasih tahu aku kalau kamu ke rumah ayah dan bunda, sayang?" Arya meraih tangan Tiara, tetapi ditepiskan. "Apa? Aku gak salah dengar? Bukankah kamu gak bisa dihubungi? Kamu takut kebersamaanmu dan Bella akan terganggu? Kamu gak jauh berbeda dengan masa laluku, sama-sama menyakitiku. Aku membencimu, Mas." Tiara menaikkan suara. "Aku minta maaf, sayang. Izinkan aku menjelaskan semuanya." Arya tetap memohon kepada istrinya. "Tidak ada lagi yang perlu dijelasin. Aku sudah memiliki buktinya." "Bukti apa maksud kamu, sayang?" Arya berusaha memegang tangan Tiara, tetapi tetap ditepiskan. "Tanya pada sahabat lamamu. Dia pasti tahu semuanya. Aku sakit, Mas, dan aku tidak menyangka kalau kamu tega berbuat seperti itu. Aku mohon, sayang, bukti apa yang kamu maksud?" Arya berlutut di depan Tiara. Wanita itu akhirnya menyerahkan bukti foto yang masuk ke ponselnya kepada Arya. Laki-laki itu sangat terkejut melihat dirinya sedang menggendong Bella. Ia tidak mengerti siapa yang mengirim foto tersebut kepada Tiara. Bularas sangat bingung melihat perdebatan antara putri dan menantunya. Ia pun segera bertindak membawa kedua anak Tiara ke teras depan rumah. Wanita paruh baya itu tidak ingin melihat kebingungan di wajah Aditya. "Omah, main bola?" Aditya ternyata ingin bermain bola. Bularas segera meminta Biinah mengambil bola yang diinginkan cucunya. Asisten rumah tangga tersebut segera menghentikan pekerjaannya yang sedang menyiram tanaman. Ia pun menjalankan perintah sang majikan. Tiba-tiba, si Arfi putih berhenti di halaman rumah orang tua Tiara. Bularas sangat kenal dengan pemilik mobil tersebut. Ia tidak percaya kenapa satpam yang menjaga keamanan tempat tinggalnya membiarkan Bayu masuk. Mantan suami Tiara tersebut keluar dari mobil dan langsung menghampiri Aditya lalu menggendongnya. Bularas tidak terima dengan apa yang dilakukan Bayu. Ia tampak kesal kepada laki-laki itu. "Lepasin cucu saya, Bay," pinta Bularas dengan nada meninggi. "Tapi dia juga anak saya, Bun." Bayu memberikan jawaban dengan santai. "Apa maksudmu?" Bularas bingung dengan jawaban Bayu. "Kenyataannya memang seperti itu, Bun. Untuk apa ditutupi lagi kalau Adit memang darah daging saya?" Bularas semakin tidak mengerti kenapa Bayu mengatakan kebenaran itu dengan sangat yakin. "Tia, tolong ambil Adit." Bularas berteriak memanggil Tiara yang sedang bersama Arya. Kedua pasangan itu sangat terkejut mendengar suara Bularas. Perdebatan di antara mereka pun akhirnya berhenti seketika. Arya dan Tiara segera melangkah dengan cepat menuju teras depan rumah. "Kamu, kembalikan anakku." Tiara langsung menghampiri Bayu. Ia tidak percaya kalau mantan suaminya berani datang ke rumah orang tuanya. "Izinkan aku memeluk anakku, Tia.
Aku tidak akan mengambilnya darimu. Aku hanya ingin mendekap tubuhnya. Bayu memberikan jawaban dengan sangat lembut. Tiara heran melihat perubahan laki-laki itu. Bayu kembali bersikap seperti dulu lagi. Apa maksud kamu? Aku sudah tahu kalau Adit anak kandungku. Aku sudah melakukan tes DNA. Itu nggak mungkin. Kamu lupa dengan pertemuan kita saat itu. Aku sengaja mengambil sehelai rambut Adit hingga ia kesakitan. Aku terpaksa melakukan itu untuk lebih tahu kebenarannya. Walaupun dari awal aku sudah merasakan kalau ia anakku. Bayu memberikan penjelasan panjang lebar. Tiara tidak peduli dengan apa yang dikatakan Bayu. Ia tetap bersikeras meraih Aditya. Kembalikan anakku. Aku yang melahirkannya dengan susah payah tanpa seorang suami di sisiku. Adit milikku. Tiara tidak kuasa untuk tidak mengeluarkan air matanya. Aku tidak akan merebutnya darimu. Aku tahu kalau aku tidak berada di sampingmu saat melahirkan dia. Tapi walau bagaimanapun, ia tetap darah dagingku. Arya tidak kuasa melihat air mata istrinya. Ia pun mendekati Bayu. Kembalikan Adit kepada Tiara. Kau gak pantas jadi ayahnya. Saat Tiara sedang mengandung dan butuh dukungan suami, kau di mana? Saat Tiara harus operasi karena anaknya lahir prematur, kau di mana? Jangan seenaknya mengaku jadi ayahnya Adit, tapi sikapmu tidak menunjukkan adanya tanggung jawab. Aku tahu kalau aku sudah melakukan kesalahan besar, tapi Adit tetap anakku. Bayu mencium kepala Aditya. Aditya sangat bingung. Ia pun meminta turun dari gendongan Bayu, lalu memeluk Tiara. Arya langsung meraih Tiara, tetapi tetap ditepiskan dan dengan tatapan tajam. Bayu sangat heran melihat reaksi mantan istrinya itu. Bayu akhirnya berpamitan pulang. Ia mengatakan bahwa dirinya berkunjung ke rumah orang tua Tiara hanya ingin bertemu Aditya. Bayu pun melajukan mobilnya meninggalkan tempat tersebut dengan hati bertanya-tanya setelah melihat sikap Tiara terhadap suaminya. Apa yang Bayu pikirkan terhadap hubungan Arya dan Tiara?